Ken Arok, lebih baik kamu menyerah sebelum berperang. Tidak ada kata gentar. Singosari tidak akan mundur. Dengan pasukan bisa mengalahkan. Dengan ini aku akan menyampaikan bahwa yang akan memimpin kerajaan Singosari adalah dia adalah Toh Jaya. Ini benar-benar penghina. Mereka sudah merendahkanku. Kalau saja Paman Anggares saya menyuruhku untuk berpura-pura baik, aku pasti sudah membunuhnya. Semakin anak itu terluka, maka semakin mudah aku menghasut pikirannya. Dan semakin mudah pula dia akan menuruti semua keinginanku. Sebentar lagi Singosari akan jatuh ke tanganku. Sekarang sudah waktuku, Bopo. Seperti yang telah dikatakan Pugandring dalam kutukannya. Tidak, Ananda Prabu. Kita masih bisa mencegah kutukan itu. Sekarang, keris Pugandring sudah tersimpan dengan aman. Sehingga cucu-cucuku tidak bisa mengetahuinya. Aku sudah siap untuk menerima kutukan Pugandring. Siapapun dari anak-anakku yang akan membunuhku, aku udah siap. Takdirku telah digariskan di tangan anak-anakku. Aku mohon Bopo menyampaikan wasiatku kepada anak-anakku. Ralat pengangkatan Toh Jaya sebagai Raja Singosari dan Kediri. Dan kembalikan posisi Raja Singosari kepada Nusapati. Selain itu, lindungi dia. Apapun yang terjadi. Walaupun nantinya Nusapati yang akan membunuhku, aku akan memaafkan dia. Aku sama sekali tidak akan membencinya. Baiklah. Bopo akan melaksanakan wasiat kamu. Aku harus kabur dari sini. Jangan sampai mereka tahu siapa aku. Aha! Cepat Anusapati. Jangan sampai terlambat. Selesaikan dengan cepat. Malam ini akan menjadi malam terakhir untuk Ken Arok. Dan Ken Arok akan mati di tangan anaknya sendiri.
Apa yang dilakukan anak itu? Cepat bunuh Ken Arok Anusapati. Jangan pedulikan kicauan Ken Arok. Jika seperti ini, maka Ken Arok akan segera terbangun dari tidurnya. Sepertinya kita harus segera turun tangan. Keris Empu Gandri harus bermandikan darah Ken Arok. Semakin cepat Ken Arok mati, maka semakin baik mungkin. Benar. Ini adalah saat yang tepat. Kita harus segera membunuh Ken Arok. Yowes, kita nggak usah banyak ngomong. Mendingan sekarang kita mandiin Keris Empu Gandri dengan darah Ken Arok. Biar kita bisa nguasain Singosari. Yuk! Romus, aku tidak bisa mengendalikan keris ini. Keris ini terlalu kuat. Lepaskan keris kutukan bukan yang ini. Awas, jangan bunuh Romo. Lepaskan. Anusapati, lepaskan keris kutukan itu. Kamu tidak bisa lari kemana-mana, Ken Arok. Keris itu harus bermandikan darah. Jangan kamu lawan Anusapati. Biarkan keris itu memenuhi takdirmu. Tidak. Aku tidak ingin membunuh Romoku. Anusapati, bunuh. Bunuh saja Kanjeng Ibu. Jangan pernah membunuh Romomu, nak. Ayo, bunuh Kanjeng Ibu, nak. Bunuh. Tidak, Kanjeng Ibu. Aku tidak bisa bertanya. Keris ini memaksaku. Kamu pasti bisa, nak. Kamu pasti bisa. Kamu harus yakin pada dirimu, pada hatimu. Kamu harus bisa meredam emosimu, meredam amarahmu. Maka kamu bisa mengendalikan keris itu. Lepaskan saja amarahmu, Anusapati. Kamu berhak marah. Lepaskan. Tidak, Anusapati. Kamu harus bisa mendengarkan Kanjeng Ibu. Kamu tenang, nak. Kanjeng Ibu. Gendedes. Anusapati. Kamu ikut Kanjeng Ibu. Ikut. Prajurit, tangkap anak durhaka ini. Dia sudah melukai Gusti Prabu dan berniat membunuh Gusti Prameswari. Sudiko Kanjeng.
Ada apa itu? Anusopati dan Toh Jaya sedang berkelahi. Karena itu, Anusopati harus diusir dari istana ini. Harusnya kamu tidak membiarkan mereka bertarung di Daungu. Mereka bersaudara. Romo, apa yang sedang Romo lakukan? Biar aku yang mengurus dan mengusirnya. Tidak ada yang akan terusir dari sini. Maksud Romo, Kang Mas Anusopati akan tetap tinggal di sini. Apa Romo tidak ingat apa yang Kang Mas Anusopati perbuat pada Romo dan Kanjeng Ibu Kendedes? Toh Jaya, dengarkan Romo. Romo tahu, ini semua bukan kesalahan Anusapati, Kang Mas. Romo benar. Aku tidak pernah melihat membunuh atau melukai Romo. Aku juga tidak tahu kenapa keris itu tidak bisa kukendalikan. Justru keris itu terus memaksaku untuk membunuh Romo. Walaupun aku agak marah pada Romo, tetapi aku tidak pernah berniat untuk membunuh siapapun. Romo mengerti Anusapati. Romo tahu, semua bukan keinginanmu. Kalau ada orang yang pantas untuk disalahkan, itu semua salah Romo, bukan salahmu. Ataupun salah keris Empu Gandring. Maafkan aku, Romo. Maafkan aku. Izinkanlah aku, Romo, untuk menjenguk Kanjeng Ibu Kendedes. Tidak, Romo. Cepat usir dia. Pergilah. Terima kasih, Romo. Kaulah pilihanku, 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 penantianku, penantianku. Seiring hidupku, kau harus milikku. Dan kaulah ratuku. Maafkan aku, Kanjeng Ibu. Aku tidak bermaksud untuk melukai Kanjeng Ibu. Anusopati, sebelum kamu meminta maaf terhadap Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu sudah memaafkanmu, nak. Kanjeng Ibu sangat mengerti sekali. Pada dasarnya, dari hati yang paling dalam, kamu adalah anak yang baik. Kamu tidak mungkin melakukan hal ini. Kamu harus selalu jadi anak yang baik, ya. Terima kasih, Kanjeng Ibu. Kata-kata maaf itu tidak menyelesaikan masalah. Kamu seharusnya berpikir, Kang Bo. Anusopati memang ditakdirkan untuk membunuh Kanda Prabu. Dan kamu, Anusopati, kamu harusnya sadar diri. Ibunda dan Romomu tidak bisa mengusirmu atau menghukummu karena kamu adalah anak mereka. Tetapi, kalau kamu masih ada di sini bersama keris itu, kutukan dari keris itu akan nyata. Jadi jika kamu masih sayang dengan ibundamu dan Romomu,
maka pergilah dari sini. Tidak, Rai. Tidak. Baik. Aku setuju. Aku akan pergi dari istana ini. Supati! Prajurit, cepat kalian ikuti dan awasi Raden Anusapati. Tapi ingat, jangan sampai kalian ketahuan. Sendiko, Gusti. Aku tidak boleh lengah untuk mengawasi dia. Bagaimana kabar keberadaan Anusapati? Apakah dia baik-baik saja, Bopo? Anusapati baik-baik saja. Dia tidak kekurangan satu apapun. Tidak kekurangan makan dan minum. Sebaiknya kamu tidak usah mencemaskannya. Bukan persoalan makanan atau minuman yang saya khawatirkan tentang Raden Anusapati. Maksud guru? Yang lebih berbahaya lagi bagi Raden Anusapati adalah keris Empu Gandring itu sendiri. Selama keris itu haus akan darah, keris itu terus akan membayangi Raden Anusapati untuk meminta korban, tanpa mempedulikan dimanapun Raden Anusapati berada. Lalu, bagaimana caranya untuk menghentikan keris Empu Gandring tersebut? Benar, Guru. Apakah ada cara untuk bisa mengendalikan keris tersebut? Ada satu cara. Apa itu, Guru? Aku merasakan keris itu akan luluh bila berada di tangan Raden Mahisa. Maka sebaiknya usahakan keris itu berada di tangan Raden Mahisa agar keris itu tidak menjadi jahat. Dan usahakan Raden Anusapati dan Raden Tohjaya tidak menyentuh keris itu. Mudah-mudahan perkataan guru benar. Dan semoga keris itu tidak menjadi keris yang haus darah lagi. Putraku, kamu dengar apa yang mereka bicarakan? Iya, aku dengar Kanjeng Ibu. Bagus. Sekarang, kamu habisi Anusapati. Dan Kanjeng Ibu akan merebut keris dari tangan Mahisa. Baiklah Kanjeng Ibu. Sebaiknya kita segera beraksi. Baiklah Kanjeng. Tunggu. Mau apa kalian di sini? Ampun pangeran, tapi kami diperintahkan oleh Gusti Ken Arok dan Kendedes untuk membunuh pangeran karena dikhawatirkan pangeran berbuat jahat dengan keris Empu Gandring tersebut dan membahayakan banyak nyawa. Bukankah Romo Ken Arok tidak marah kepadaku? Lihat apa yang sudah dilakukan Romo Ken Arok Anusapati. Dia sangat khawatir darah yang mengalir dalam tubuh adalah darah Tunggul Ametung. Hanya ada dua pilihan. Kamu membunuh Ken Arok dengan keris tersebut, atau kamu yang akan dibunuh oleh Ken Arok. Semua keputusan ada di tangan. Atau kamu ikuti saran Paman. Kita lakukan pemberontakan dan kita kumpulkan orang-orang yang tidak suka terhadap Ken Arok. Dengan begitu, Ken Arok akan mudah untuk dikalahkan dan kamu akan menjadi Raja Singosari. Mengapa Romo begitu kejam terhadapku? Baiklah, aku setuju dengan saranmu.
Kita siapkan segalanya. Aku bersumpah akan membahaskan dan menemukanmu. Tunggu lama tuh. Ia telah dibunuh oleh Romo tiriku, Ken Arok. Dan aku juga akan mengambil kembali tahta Singosari dari tangan Romo tiriku, Ken Arok. Bagus, Anusapati. Paman bangga sekali terhadapmu, Anusapati. Jika kalian tidak mau ikut dengan untuk menyerah Singosari, maka aku akan bawa kalian semua ke neraka. Sampai kapanpun kami tetap setia kepada Singosari. Baiklah, jika itu pilihan kalian. Hentikan Anusapati. Bukalah pikiran. Kamu hanya terhasut oleh Paman Anggireksa, Nikunti dan Ki Barung. Aku tidak terhasut. Aku melakukan itu karena aku membenci Romo. Kalau Romo tidak mau melihat korban penjatuhan lagi, cepat serahkan keris Bugandri kepada aku. Jika kamu sudah siap mengendalikan keris itu, Romo akan memberikannya. Tapi saat ini, kamu belum siap. Belum waktunya kamu mengendalikan keris itu. Itu hanya alasan Romo saja. Aku tahu Romo tidak ingin aku memiliki keris Bugandri itu. Baiklah, aku akan anggap ini sebagai tanda perang antara aku dan Romo. Aku pastikan akan banyak lagi korban berjatuhan sampai Romo menyerahkan keris Bugandri kepada aku. Dan kaulah ratuku. Dan kaulah ratuku. Ada apa, Anusapati? Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku tidak memikirkan apa-apa, Romo. Aku hanya berpikir, kenapa Romo tidak memberikan keris itu kepadaku? Dia kira aku tidak cukup kuat untuk memegang keris itu. Paman sudah bilang pada Romo Ken Arok hanya sayang kepada anak kandungnya, bukan kepada kamu. Kamu hanyalah seorang anak tiri. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Karena kamu masih mempunyai paman, Nikunti, dan Ki Barung. Kami semua akan menjagamu, Anusapati. Paman berjanji akan mengembalikan Singosari kepadamu, walaupun tanpa keris Empu Gandri. Terima kasih, Pak. Anusapati sudah dalam kendali kita. Kita harus segera menjalankan rencana kita. Selagi dia masih dalam genggaman kita. Seharusnya aku dari dulu membunuh kamu, Anggareksa. Sekarang, aku akan menghentikan kalian semua.
Kamu bukan lawan kami, kakek tua. Apa? Bobo tewas diserang oleh Nikunti, Ki Barung, dan Anggareksa. Benar, Gusti Prabu. Kanjeng Bango Samparan tewas di sebelah utara hutan Singosari. Kakek! Tidak mungkin. Kakekmu sudah tewas, Anusapati. Kakekmu diserang oleh orang. Siapa paman? Katakan padaku. Keturunan Pugan. Dia meminta kakekmu untuk mengembalikan keris Pugan dan membalas atas kematian. Jangan bohong kamu, Paman Anggareksa. Aku tahu, pasti kamu yang membunuh kakekku. Kang Mas, kamu sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Bobo, hentikan kalian berdua. Kalian bawa jasad Bobo ke Singosari. Biar aku melayani anak-anakku. Aku akan membantu Romo. Hentikan nih, Mas. Kang Mas tidak membunuh kakek. Kang Mas tidak mungkin melakukan itu. Berhenti berdalih, Kang Mas. Kedokmu sudah aku ketahui. Cukup itu aja ya. Kita selidiki siapa yang membunuh kakekmu. Jangan menuduh Kang Masmu, Anusapati. Aku yakin Kang Mas Anusapati yang membunuh kakek. Biar Tojaya saja yang membalas kematian kakek Ru. Nikunti, Kita bisa selesaikan ini dengan bicara baik-baik. kita urus Anusapati nanti. Sekarang kita harus segera ke Singosari untuk mengurus penghormatan terakhir kepada kakekmu. Baik, Romo. Putramu sudah membunuh romoku. Nyawa dibalas nyawa. Rai, apa yang kamu lakukan terhadapku, Rai? Rai, lepaskan! Rai! Hentikan, Kanjeng Ibu. Aku yakin Kang Mas Anusapati tidak mungkin membunuh kakek. Diam, kamu. Apa kamu mau? Aku menghukummu seperti aku menghukum ibundamu. Cukup, Dinda Uma. Jika kamu menyakiti Kendedes, aku akan bersikap tegas. Aku akan mengeluarkanmu dari Singosari. Tidak percaya. Putramu lah Kangwo yang membunuh bopoku. Tidak percaya. Lihat saja. Anusapati akan mati di tanganku atau di tangan putraku Tojaya. Tidak bersumpah. Dimanapun dia berada, aku akan mencarinya. Dan aku akan menghabisinya.
dan kaulah ratuku. Aku berencana untuk membunuh paman dan kawan. Dendam yang bodoh amat aku balaskan. Cepat, kamu ambil ke sini dan bunuh Gusti Prabu Ken Arok. Terima kasih. Kanda Prabu. Romo! Kanda Prabu, bertahanlah Kanda Prabu. Kanda. Rai. Kanda. Kanda. Kanda bertahan. Kanda. Gusti Prabu. Kanda Prabu. Kanda. Maafkan aku, Romo. Untuk apa kamu tangisi kematiannya, Nustapati? Apa yang kamu lakukan itu sudah benar. Paman benar. Aku sedang membalaskan dendam. Romo kan tunggu lama meski aku tidak membunuh Romo Ken Arok dengan diriku langsung. Tetapi aku tetap sedih. Jadi, Dayang itu adalah suruhan Kang Mas Anusapati. Kamu sudah membunuh kakekku. Sekarang kamu membunuh Romoku. Aku tidak akan membiarkan kamu lagi. Ya! Keris Bugatti. Serahkan keris itu padaku. Kamu tidak akan bisa lari lagi, Kang Mas. Aku akan mencabut nyawamu untuk menggantikan kematian Romo. Tojaya, Tojaya, Tojaya bangun nak, Tojaya, Tojaya. Anusapati bangun.
Kenapa Dewata? Kenapa putraku yang tidak bersalah terkena kutukan bukan ring itu? Kenapa? Kenapa putraku? Keturunan Ken Arok hanya tinggal satu, Mahesa. Dan keturunanmu tidak bisa menguasai Singosari, Uma. Gara-gara kamu ya Konti, kamu akan mati. Kalau begitu, akan aku kirim kalian berdua ke neraka. Setelah itu aku akan habisi Mahesa, agar tidak ada yang bisa menjadi raja di Singosari. Dan akulah satu-satunya yang akan menjadi penguasa di Singosari. Ini sudah suratan takdir Ken Arok dan keturunannya. Sesuai dengan kutukan Empu Gandring sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sudahlah, Gusti Permaisuri tidak ada gunanya ditangisi lagi. Tidak. Aku tidak akan menyakiti Kangbu. Aku justru ingin berterima kasih kepada Kangbu. Karena Kangbu telah menyelamatkanku. Aku telah sadar kematian Tojaya yang menyadarkanku. Aku tidak mempunyai dendam sama sekali terhadap Kangbu. Tidak lagi, Kangbu. Terima kasih, Rai. Terima kasih. Rai, kita harus bisa membesarkan Mahisa agar dia menjadi raja yang hebat di Singosari. Sekarang, Gusti Prabu Mahisa telah menjadi Raja Singosari dan Kediri. Hamba yakin Gusti Prabu Mahisa akan menjadi raja yang bijaksana dan di bawah kepemimpinan Gusti Prabu, Kerajaan Singosari dan Kediri akan menjadi kerajaan yang besar dan kuat. Hamba sudah memutuskan. Tidak ada lagi Kediri atau Singosari. Yang ada adalah
kerajaan Kediri. Dengan begitu, tidak ada yang memperebutkan kekuasaan dari keturunan Kanjeng Ibu Ken Dedes ataupun Kanjeng Ibu Ken Uma. Karena kita semua adalah saudara. Darah bisa kita ganti dengan pelangi yang sangat terang, dengan warna yang sangat indah untuk negeri kita. Ratuku, kaulah pilihanku, pilihanku.